Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan Saya nggak ketua umum yang menduga. lain. Saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, Ya, tidak pernah artinya apa? tegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Ya, jadi ada penegasan tadi soal bagaimana penanganan perkara di sini, kemudian soal rencana pemanggilan dan seterusnya. Ya, nggak ada yang bersangkutan. Dan terhadap pelaku yang sekarang ditangani terkait korporasi, ya, terkait korporasi. Apakah benar ada sprendik baru Pak atas surat perintah penyidikan baru? Jadi siap-siaplah wahai kawan yang orangnya Jokowi. Anda semua akan diganti oleh orang-orang baru yang lebih dekat pada kekuasaan yang baru. Gaspol. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim, Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto di depan saya. Oke. Mungkin dia tersinggung, saya bilang Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Dan melihat Golkar sekarang diacak-acak dari dalam, ternyata saya baru mengerti bahwa situasi serupa pernah dialami oleh PDI Perjuangan ketika ada rencana menjebak internal PDI Perjuangan di dalam konflik dualisme kepentingan. Penghancuran nama partai PDI Perjuangan, penghancuran karakter Megawati sudah dilakukan masif sejak awal. Tapi ternyata PDI Perjuangan nggak hancur seperti yang diperkirakan banyak orang. Golkar akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Minimal dampaknya? orang semakin melihat bahwa memang model Orde Baru itu yang paling cocok untuk Golkar. Jadi rasa ordenya memang nggak bisa sangat lepas dari menonjol. Golkar. Dan itu cocok sekali dengan tabiat Pak Jokowi. Anda bilang nggak Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Ya meskipun Bahlil mungkin digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar selanjutnya, tapi dari elit Partai Golkar seperti JK, Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, dan Yusuf Hamka, nampaknya mereka menyiapkan perlawanan. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman. Oke. Ini saya lagi bosan komentar politik nih, karena gue lagi urusan panjat tebing itu oke lah. Ya. Ketika mendengar Bu Mega adalah satu-satunya ketua umum partai yang tidak setuju ada jabatan presiden sampai 3 periode. Kalau waktu itu diminta 3 periode dan Bu Mega itu ngasih, tentu situasi PDI Perjuangan akan lebih enak karena masih ada di lingkar kekuasaan. Ya, Anda Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif ya, konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan pilgub
memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Apalagi belakangan Ibu Megawati sebagai kapten dari PDI Perjuangan itu juga ikut terlibat dalam percaturan ini. Dan tumben-tumbenan tiba-tiba Ibu Mega ini ikut bertahan gitu.